Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Masatria Kristianto dari kelas MC 404. Di sini saya akan menjelaskan hasil bisnis plan 100% progress project untuk mencukupi tugas UAS pengantar bisnis. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa agenda yang akan saya bahas dalam pemaparan kali ini. Yang pertama ada ringkasan dan juga latar belakang. Ini membahas tentang executive summary dan masalah yang dijawab dari project saya ini. Kemudian yang kedua ada profil dan juga produk. Yang ketiga ada analisis pasar. Yang keempat ada distribution dan promosi. Yang kelima ada kepemimpinan dan juga SDM. Kemudian yang keenam ada aspek keuangan. Yang ketujuh ada etika dan juga bisnis global. Agenda ini disusun mengacu pada materi kuliah dari sesi 9 sampai dengan 15 mata kuliah pengantar bisnis. Nah, mungkin langsung saja yang pertama, cogniting ketika digambarkan dalam satu gambaran, itu menjawab apa sih? Yang pertama, usaha digital edukasi finansial, AI, dan juga psikologi perilaku keuangan bagi generasi muda Indonesia. Masalah apa yang dijawab dari bisnis project saya ini, yaitu cogniting, menjawab masalah kesenjangan literasi keuangan yang berhadapan dengan banjirnya konten finansial yang menyesatkan di era saat ini. Nah, model bisnisnya seperti apa? Nah, ini adalah funnel konten gratis, kemudian dibagikan ke komunitas, kemudian disalurkan lewat produk digital berbayar yang ditopang dengan adanya AI. Nah, statusnya saat ini saya jalankan sendiri sebagai operator sistem dan sekarang masih dalam tahap product life cycle di dalam tahap perkenalan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nanti ada web, kemudian ada Instagram, dan juga dashboard untuk keuangannya. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya membuat hal ini atau membuat basis bisnis ini? Nah, itu didasari pada literasi keuangan yang rendah. Generasi muda Indonesia itu aktif di media sosial, tapi belum memiliki fondasi pengetahuan finansial yang memadai. Yang kedua, ada konten finansial yang mungkin yang ada di medsos saat ini terlalu menyesatkan. Ekosistem konten finansial itu diwarnai hype, janji keuntungan yang instan atau instant gratification, dan juga dorongan spekulatif tanpa edukasi risiko. Yang ketiga, adopsi AI di kalangan muda itu masih sangat-sangat rendah. Nah, di sini saya ingin memanfaatkan AI untuk pengelolaan keuangan pribadi yang membantu generasi muda pada tahap permulaan. Nah, cogniting ini mengisi ceruk antara kebutuhan literasi finansial yang jujur dan berbasis data dengan kemampuan AI serta perilaku psikologi untuk membantu generasi muda mengambil keputusan keuangan yang rasional. Kemudian masuk pada profil perusahaan. Nah, di sini nama usahanya saya kasih nama Cogniting. Bentuk usahanya masih dalam skala UMKM karena masih saya jalankan sendiri. Untuk legalitasnya belum didaftarkan ke OSS. Nanti ketika mungkin tercapai ke 10.000 followers baru di-up ke OSS. Kepemilikan 100% masih saya miliki secara pribadi. Untuk kanal utamanya ada pada Instagram dengan username @cogniting_. Untuk landing page-nya ada di cogniting.varsel.app serta prototipenya dalam produk gst.headquarter.varsel.app. Nah, secara singkatnya ini lahir dari kebiasaan saya mensintesiskan ekonomi makro, kemudian stock market, psikologi, dan juga sistem AI dengan menjadi konten yang dapat ditindaklanjuti. Dan ini saya coba bentuk menjadi sebuah brand yang namanya Cogniting. Nah, visi, misi, dan tujuannya ini apa? Visinya adalah menjadi ekosistem edukasi finansial berbasis AI yang paling dipercaya oleh generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional. Untuk misi yang pertama, itu menyajikan konten edukasi finansial yang jujur, berbasis data, bebas janji menyesatkan. Misi yang kedua adalah memanfaatkan AI dan otomatisasi untuk produk edukatif yang efisien dan berkualitas. Kemudian misi yang ketiga adalah membantu membangun komunitas pembelajar yang sehat secara finansial dan psikologis. Misi yang keempat itu adalah mengembangkan produk digital yang membantu keputusan keuangan mandiri. Tujuan jangka pendeknya adalah membangun audiens yang loyal dan memvalidasi produk
saya ini. Kemudian tujuan jangka menengahnya adalah menjadikan Cogniting sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Nah, ada 3 lini produk yang dikemas dalam satu funnel. Yang pertama ada konten edukatif dan juga komunitas, itu nanti dituangkan ke Instagram dan juga TikTok. Kemudian ada produk digital berbayar, itu nanti di dalam GST dashboard itu tadi, dan juga dashboard keuangan berbasis AI. Nanti di dalam dashboard itu ada teknologi AI di dalamnya untuk mensintesiskan kondisi keuangan yang terjadi di stock market. Nah, ini prototipenya dari GST dashboard, yaitu ada 3 lini. Yang pertama ada pasar keuangan, itu meliputi makro, kemudian valuasi, baik itu saham, kripto, kemudian manajemen portofolio, kira-kira nanti berapa alokasi untuk cash, berapa alokasi untuk investasi, dan juga ada produk news atau mungkin berita-berita yang kemudian disintesiskan oleh AI. Nah, untuk AI-nya itu nanti mencakup ke masing-masing dashboard yang ditawarkan. Nah, kemudian ada juga aspek psikologi yang ditawarkan di dashboard tadi. Itu meliputi pencatatan aktivitas keseharian, kemudian budgeting, rencana keuangan ke depan, kemudian ada pencatatan keuangan yang telah terjadi. Nah, kemudian kalau ada catatan pembelajaran, mungkin setiap harinya kita mendapatkan insight, bisa dicatatkan di dalamnya. Nah, prototipe ini membuktikan ada 3 pilar dalam cogniting, yaitu pasar keuangan, AI, dan juga psikologi. Nah, ini untuk bentuk-bentuk dashboardnya. Mulai dari dashboard awal, kemudian ini untuk dashboard yang kanan atas untuk dashboard habit atau pencatatan aktivitas sehari-hari, kemudian yang ke pojok kiri bawah itu ada untuk pencatatan insight-insight yang kita dapatkan setiap hari, kemudian pojok kanan bawah itu untuk pencatatan keuangan kita pribadi. Nah, ini untuk basis AI-nya. Yang pertama ada untuk valuasi, yang kanan kiri atas, kemudian yang kanan atas itu sintesis dari berita-berita, kemudian kiri bawah untuk manajemen portofolio, dan yang kanan bawah untuk insight dari makroekonomi. Nah, kemudian masuk pada analisis pasarnya. Peluang bisnis yang ada dalam bisnis cogniting ini adalah apa yang bisa saya buat, yaitu konten dan juga produk digital edukasi finansial berbasis AI dengan pendekatan psikologi. Kemudian apa yang dibutuhkan pasar? Itu edukasi keuangan yang jujur, ringkas, dan relevan di tengah derasnya informasi yang disatkan. Apakah ini perlu menciptakan sebuah demand? Sebagian besar itu sudah ada demand atau minat investasi dari kalangan muda itu sudah ada. Nah, cogniting itu turut menciptakan kesadaran pentingnya sistem finansial. Apakah masih ada peluang? Saya rasa masih cukup besar karena literasi keuangan generasi muda itu masih sangat-sangat rendah, dan juga adopsi AI masih di tahap-tahap awal untuk di Indonesia ini. Apakah ini layak untuk digarap? Beberapa beberapa hal yang mendasari ini layak adalah karena modal awalnya itu cukup rendah, kemudian pasarnya masih besar dan bisa terus bertumbuh, ada diferensiasi yang jelas atau mungkin niche yang jelas. Ini saya menggabungkan antara AI dan juga psikologi keuangan atau financial psychology, kemudian fondasi etika bisnis yang kuat, dan juga biaya marginal yang rendah dan mudah dieskalasikan. Nah, untuk segmenting, targeting, dan positioning, segmentasinya itu untuk usia 18-35 tahun yang melek digital, aktif di media sosial, dan minat pada investasi, pengembangan diri, dan teknologi, tapi belum memiliki fondasi yang cukup kuat. Nah, untuk targetingnya, yaitu untuk generasi muda Indonesia yang berorientasi pada pengembangan diri dan kebebasan finansial, dijangkau melalui Instagram, web, dan juga TikTok. Untuk positioningnya, Cogniting ini sebagai niche pada persilangan AI dan juga psychology of money atau financial psychology dengan identitas visual yang sangat-sangat khas. Nah, pada aspek marketing, di sini produknya harus bersifat edukatif dan dashboard keuangan berbasis AI
di masa depan. Untuk harganya, ini saya gunakan strategi penetrasi dengan titik masuk produk berbayar yang terjangkau untuk mendorong pembelian pertama dari user. Untuk place, di sini saya gunakan kanal digital berupa Instagram di username @cogniting_ sebagai etalase, kemudian ada landing page di cogniting.vercel.app sebagai pusat produk dan juga informasi. Nah, untuk promosinya, ini saya gunakan promosi organik melalui konten yang konsisten, diupload di Instagram setiap harinya. Untuk kondisi persaingan dan juga siklus hidup produk, nah ini sebenarnya audiens memiliki banyak pilihan kreator dan juga platform edukasi finansial di luar sana. Jadi Cogniting ini sebagai produsen yang menuntut diferensiasi yang kuat, yaitu pada sudut pandang AI dan juga financial psychology. Untuk produk life cycle-nya, Cogniting ini masih dalam fase perkenalan ke user, dan untuk strategi niche-nya, menggarap ceruk persilangan AI dan psikologi keuangan sebagai identitas visual khas, sehingga tidak berhadapan langsung dengan pemain besar yang sudah memiliki followers dan juga volume yang tinggi. Cara saya menjangkau dan juga mengkonversi audiens ini melalui saluran distribusi langsung atau direct distribution. Nah, di sini saya buat konten pada Instagram, TikTok, kemudian nanti diarahkan mereka ke landing page, dari landing page nanti pembayaran untuk digital produknya di dashboard yang saya buat tadi. Di sini saya sebagai penggagas operator sistem, kemudian nanti saya punya ide, itu dituangkan menjadi automation lewat NXN, ini milik saya pribadi. Nah, dari sini kemudian disintesiskan oleh AI agent dan juga sub-agen untuk kemudian menjadi output konten, produk, dan juga layanan yang disebarkan lewat Instagram, landing page, dan juga dashboard itu tadi. Untuk struktur organisasinya saat ini masih solo atau single factor. Jadi untuk konten, produk, dan teknologi operasional pemasaran masih saya kerjakan secara pribadi. Nah, untuk modal awal, estimasi modal dan juga struktur biayanya ini, yang pertama ada peralatan produksi konten, itu estimasi saya sekitar 3 juta, kemudian branding dan juga pengembangan landing page itu nanti estimasinya 1,5, yang notabene sekarang sudah jadi. Nah, untuk langganan tools AI dan juga automation dalam 3 bulan ke depan, estimasinya itu sekitar 3 juta. Ini saya buat dana cadangan operasional sekitar 500.000, jadi total modal awal sekitar 8 juta. Untuk kedepannya, itu estimasi biaya operasional per bulan, estimasinya sekitar 1,5 per bulan, 1,5 juta per bulan. Nah, untuk harga produk yang saya tawarkan itu ada Prompt AI sekitar 50.000 per unit, template workflow dan automation itu sekitar 100.000 per unit. Nah, kemudian ada digital product itu tadi, itu sistemnya subscription, jadi per bulan bayar mungkin awal sekitar 50.000, kemudian nanti bisa naik ke 100.000 dan seterusnya. Estimasi pendapatan 6 bulan pertama, mungkin bulan pertama nanti sekitar 1,475, kemudian bulan kedua 2.700.000, bulan ketiga 3.900.000, bulan keempat estimasinya 5.600.000, bulan kelima nanti estimasinya 6.800.000, dan juga bulan keenam sekitar 8.300.000. Estimasi BEP nanti kemungkinan di bulan keempat, bulan kelima baru menikmati hasil profitnya. Masuk pada aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnisnya di sini adalah menyampaikan informasi secara jujur, menghindari janji keuntungan yang tidak realistis. Yang kedua, tidak mempromosikan instrumen berisiko tinggi tanpa edukasi risiko memadai. Kemudian yang ketiga, edukasi finansial yang bertanggung jawab sebagai kontribusi literasi keuangan generasi muda di Indonesia. Yang keempat, etika sebagai strategi diferensiasi yang membangun kepercayaan jangka panjang. Fase 1 ini sudah selesai, brand, identitas visual, landing page, funnel konten awal, prototype GST dashboard itu sudah jalan, tinggal fase 2 untuk konsistensi dan juga publikasi konten, kemudian peluncuran prompt
template automation yang berbayar, itu tinggal digencet lagi. Kemudian fase 3 nanti evaluasi PEP, mulai eksplorasi kolaborasi dengan micro influencer, dan versi produk berbahasa Inggris yang lainnya. Untuk fase 4 nanti estimasi produktisasi GST dashboard menjadi produk publik berlangganan dan pertimbangan delegasi SDM. Atau sebagai kesimpulan, Cogniting ini bagi saya cukup layak untuk dijalankan karena modal awal yang rendah, pasarnya besar dan juga bisa bertumbuh, diferensiasi yang jelas melalui perpaduan AI dan juga psikologi keuangan, serta fondasi etika yang kuat. Dengan pengelolaan berbasis sistem dan pengembangan bertahap, saya rasa Cogniting diproyeksikan berkembang dari brand konten menjadi ekosistem produk digital yang berkelanjutan. Mungkin kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.